Hi learners! Welcome to BBIO channel, welcome to Belajar Bahasa Inggris Online channel. Di video kali ini, Sis Aksha bakal bagi-bagi tips and tricks kepada kalian semua. Dan topik untuk video kali ini adalah tips ngajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Jadi ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak ini adalah level yang mudah sekaligus sulit tau. Kenapa? Karena materinya yang mudah ya, jadi kita tuh mudah paham dengan materinya. Tapi sulitnya adalah kita harus memiliki ekstra kesabaran dan juga kreativitas yang ekstra supaya pembelajaran tidak membosankan. Nah, untuk video kali ini itu diperuntukkan untuk mengajar anak-anak usia kisaran 6-12 tahun atau usia SD. Jadi, simak terus videonya. Yang pertama, pilih waktu belajar yang nyaman dan efektif. Sebelum kita merambah ke materi, metode pembelajaran, kita harus tahu banget yang namanya pemilihan waktu belajar. Menurut BBIO, setelah dilakukan beberapa riset, waktu efektif yang belajar untuk anak-anak itu durasi 1,5 jam untuk anak-anak di atas 5 orang. Dan di bawah 1,5 jam ketika anak-anaknya berjumlah kurang dari 5 orang. Kenapa kok misalnya anak-anaknya banyak, waktunya lebih banyak? Karena ketika anak-anak itu sepi, mereka tuh akan lebih mudah bosen, lebih mudah ngantuk, dan konsentrasinya juga nggak long lasting. Tapi ketika mereka punya banyak teman, mereka akan fun, merasa belajar itu fun. Ya emang tergantung sama gurunya juga sih cara menyampaikan materinya seperti apa. Nah, abis itu selain durasi, kita juga harus memperhatikan kapan waktu itu dipergunakan. Entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Menurut BBIO, waktu belajar yang efektif dan lebih tepat itu kalau pagi sekitar jam 10, sore jam 4, dan malam jam 7. Nah, kalian kalau misalnya baru jadi guru les privat, atau baru pengen ngajar les, itu bisa pilih dari antara ketiga waktu ini. Karena yang pertama, kalau pagi-pagi itu, kalau terlalu pagi, anak itu juga kadang-kadang dia mau melakukan sesuatu yang lain. Kalau misalkan lagi nggak sekolah, mereka tuh pagi-pagi pengen olahraga, pengen main sepeda, gitu kan. Makanya jam 10 pagi itu nggak terlalu pagi dan juga nggak terlalu siang. Kami BBIO tidak menyarankan untuk belajar siang hari karena umumnya anak-anak itu butuh tidur siang. Dan siang-siang itu mereka kelelahan. Juga belum lagi kalau panas. Udah nggak mood nanti anak-anaknya, jadi nggak ada materi yang masuk ke dalam otak mereka. Jadi pembelajarannya bakal sia-sia. Nah, kalau jam 4 sore itu biasanya anak-anak udah seger lagi. Mereka udah bangun tidur, mereka juga udah mandi, ya kan? Jadi untuk belajar itu enak gitu. Dan jam 7 malam, walaupun anak-anak itu sekarang banyak yang full day sekolahnya, setidaknya kalau jam 7 malam itu mereka udah pada bersih-bersih badan, udah relax sebentar di rumah, dan jam 7 kalau mau mulai belajar lagi, itu mereka udah siap. Nah, waktu-waktu itu bisa kalian pakai dan kalian jadikan pilihan ya kalau misalnya kalian mau ngajar les. Yang kedua, buat anak-anak suka sama kita. Sebagai guru atau tutor yang mengajar anak-anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk membuat mereka itu tertarik sama kitanya. Karena jujur aja nih ya, pasti banyak kan dari kita yang nggak menyukai pelajaran tertentu itu karena gurunya nggak asik. Jangankan anak-anak, mahasiswa aja bisa nggak suka dengan matkul gara-gara dosennya terlalu killer. Iya nggak sih? Jadi kita sebagai gurunya anak-anak, kita harus bisa membuat mereka tuh senang sama kita. Walaupun mereka cuma anak-anak, ketika ngajar kita juga harus memperhatikan penampilan. Jadi penampilan itu yang rapi, bersih, wangi, enak dilihat gitu pokoknya. Jadi ketika kita datang, anak-anak itu udah kayak,
wah guru aku cakep gitu loh. Terus walaupun mereka anak-anak, bukan berarti mereka tuh nggak ngerti apa yang kita omongin. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, itu mereka ingat selalu. Jadi jangan sekali-kali kalian menyinggung perasaan mereka. Bicaralah yang baik sama anak-anak. Yang lembut, yang sopan, sehingga anak itu merasa dimanusiakan, merasa dihargai saat belajar. Pokoknya sebisa mungkin kita sebagai guru atau tutor membuat anak-anak itu nyaman sama kita. Sehingga materi apa aja yang kita kasih ke mereka, pasti mereka bisa nancep, pasti mereka bisa paham. Yang ketiga, menggunakan seluruh indera secara maksimal. Capek memang, jadi guru itu memang capek. Selain kalian harus membuat eye contact sama anak-anak, kalian suaranya harus bisa lebih menguasai, harus bisa atur nada bicara, otak terus berputar tentang materi, dan badan ini nggak bisa diem. Kalian akan bergerak ke sana, bergerak ke sini. Ketika butuh lompat ya lompat, berlari ya lari, nyanyi ya nyanyi, ngedance ya ngedance. Pokoknya gunakan seluruh indera yang kita punya ini secara maksimal. Dan cara ini ampuh banget untuk membuat anak juga proaktif ke kita. Sehingga pembelajaran berlangsung fun. Coba aja kalau gurunya males-males, lemes-lemes, pasti muridnya juga kayak gitu. Tapi kalau kita aktif, kita semangat, nanti tuh kayak anak-anak itu kerasa vibes-nya gitu loh. Apalagi kalau gurunya itu pinter nyanyi. Dikit-dikit nyanyi. Terus kreatif juga. Asik gitu kan. Jadi anak-anak itu semakin merindukan ketika hari-hari nggak les atau nggak sekolah. Dan pelajaran itu akan lebih mudah diserap karena yang berperan dalam menerima pelajaran itu semua indera, bukan cuman satu doang. Kalau misalkan kita cuman nulis terus anak-anak disuruh ngeliat dan mencatat, itu udah metode zaman dulu. Sekarang kita itu harus proaktif sebagai guru. Gimana caranya supaya anak itu bukan cuman hafal tapi faham. Yang keempat, metode belajar yang kreatif dan fun. Kita pasti tahu semua ya, yang namanya anak-anak itu cuman ngertinya yang penting disayang dan bersenang-senang. Itulah anak-anak. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris nih ya, bahasa yang bukan bahasa mereka sehari-hari, bahasa yang baru bagi mereka, kita harus menciptakan pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Buat anak-anak itu nggak bosen sama kita. Buat anak-anak itu ketagihan belajar. Buat mereka tuh selalu nunggu-nunggu kita. Seperti misalnya kita bisa selingi kelas itu dengan nyanyi-nyanyian, games, atau menggunakan media-media pembelajaran yang berhubungan dengan materi. Contohnya kayak boneka ketika lagi mendongeng, terus stiker-stiker, atau bahkan belajar di luar ketika sedang memperkenalkan beberapa vocab tertentu seperti our environment misalnya. Jadi anak-anak itu ngelihat wujudnya batu di dalam bahasa Inggris itu apa, dan mereka benar-benar mempelajari awan, langit, pasir, rumah, pepohonan. Mereka jadi lebih ingat ketika dilihatin langsung objeknya. Lagu-lagu bahasa Inggris ini juga sekarang banyak banget di YouTube, and since I touch English for Children, I memorize many of children's songs yang aku dapat dari YouTube-nya Barney and Friends. Itu banyak banget lagunya. Dan emang Barney itu emang tontonan aku dari kecil. Jadi ya udah seneng aja gitu. Dan ketika ngajar nih, tiba-tiba aku nyanyi, There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Itu anak-anak itu langsung ngikutin gitu, langsung B-I-N-G-O. Jadi apa ya, jadi seru aja gitu. Ternyata mereka juga tahu, dan di rumahnya mereka ternyata pada nyanyi-nyanyi itu juga. Jadi sebisa mungkin kita menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan. Dan yang kelima, yang terakhir, sabar dan jangan main fisik. Nah, ini akan menjadi tips penutup, tapi bukan berarti tips ini yang paling tidak penting, bukan. Bahkan justru tips ini adalah yang paling fundamental, karena ini berhubungan dengan personal kita sebagai tutor atau guru. Kita sebagai guru, ya nggak cuma untuk bahasa Inggris doang ya, kita sebagai guru ini harus memiliki kesabaran yang ekstra, terutama saat mengajar anak-anak. Pernah kan denger suatu kata-kata mutiara, mengajarkan anak-anak itu seperti mengukir di atas batu. Nah, bener itu. Tapi kan mengukir di atas batu supaya ukirannya itu tahan lama, itu butuh perjuangan yang ekstra. Harus ekstra sabar, hati-hati, dan tenaga yang ekstra. Jadi anggap aja seperti itu. Kita mengajar anak-anak, itu mereka memang mudah menerima.
mudah untuk mengingat. Cuman bagaimana pembelajaran itu bisa berkesan, membekas di hati mereka, itu adalah kesabaran kita dalam mengajar. Jangan pas mereka lupa mengerjakan PR kita langsung marah, kita langsung membentak. Enggak, mungkin zaman dulu iya, tapi zaman sekarang anak-anak itu udah beda. Enggak kayak zaman dulu lagi. Bisa jadi gara-gara kita kasarin, mereka jadi nggak mau belajar. That's bad. Daripada mereka nggak mau belajar, mereka butuh belajar. Jadi kita tuh sebagai guru jangan sampai putus asa dalam mengajarkan mereka. Sabar, mereka tuh pasti bisa. Dan kita jangan sampai menggunakan kekerasan. Karena setiap anak yang kita ajar itu adalah anak yang berharga di keluarganya. Kalau bisa pakai cara yang baik-baik, kenapa harus keras? Kalau memang you personally adalah orang yang keras dan mengajar dengan cara you yang keras, you cannot do that, man, actually. Gini ya, aku pernah juga ketemu sama guru yang he is a bit rude and he likes to yell to his students, dan aku sangat-sangat gak setuju dengan cara itu. Dan alasan dia adalah, ya udah saya ini memang orangnya kayak gini. Hey, you're a teacher. Kalau kalian jadi guru, kalian itu memang menjadi sesosok yang berbeda dari personal asli kalian. Kalau misalnya anak yang kalian bentak itu langsung nangis, terus kalian mau nyalahin siapa? Anak itu memang lembut loh orangnya, emang dasarnya dia lembut. Jadi siapa yang mau disalahin kalau gitu? Anak-anak itu semua bisa menerima materi yang kita sampaikan kok. Asal cara kita juga. Membentak, memukul, mencubit, menjambak, itu nggak pantas kita lakukan. That's not what we supposed to do. Tugas kita adalah mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Kalau memang ada anak yang benar-benar bandel, memang benar-benar wah, sampai orang tuanya aja give up sama mereka, ya sudah. Kita juga nggak perlu sampai melakukan kekerasan sama mereka. Because our main goal is not to change them, but to educate them. Ngajar itu dengan penuh keikhlasan dan sukacita. Karena guru itu adalah makhluk yang mulia dari apa yang mereka ajarkan. Nah, learners, itu tadi adalah 5 tips bagi kalian yang mau jadi guru bahasa Inggris bagi anak-anak. Sebenarnya ini berfungsi untuk guru semua mapel, nggak cuma bahasa Inggris doang sih. I hope this video is useful for you. Don't forget to support our channel by liking this video, comment in the comment section below kalau misalkan kalian punya tips atau request. Share this video to your friends and don't forget to subscribe our channel. See you in the next video. Bye!